Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi. Nama saya John, saya berdomisili di Gereja Yesus Jati Kopo. Beberapa bulan kemarin, anak saya sering sakit perut. Tapi saya berpikir itu sakit biasa, seperti masuk angin. Karena dia kadang suka kembung sama mual-mual. Ya saya pikir makanannya kurang teratur. Dan pada waktu saya ke Tasik, ya kebetulan saya sekarang bekerja di Tasik dan seminggu sekali pulang ke Bandung. Pada saat saya ke Tasik, di Tasik itu saya mendengar bahwa anak saya tuh sakit banget perutnya dan suhu badannya itu naik. Maka dari itu sama istri saya dibawa ke rumah sakit, ke IGD. Dan dari situ menginap di rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari. Dan di situ dicek darah, didiagnosa ada Helicobacter bakteri yang ada di lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, saya merasa ini anak masih pucat, kayak yang nahan sakit, masih kerasa sakit gitu. Dan dokternya pun kemarin itu pernah bilang bahwa bakteri ini tuh kurang lebih sudah beberapa bulan ada di lambung anak saya. Saya kira dari awal anak saya itu dia tuh seperti anak yang manja, maunya digendong terus. Dan ternyata itu tuh salah satu supaya rasa sakit lambungnya itu hilang karena digendong. Karena posisi gendongan biasanya kakinya itu ngelipet ke samping. Itu bikin dia agak enak di lambungnya. Dan sesudah sekitar 1 bulanan atau 2 bulan, dokternya pun merujuk kalau bisa ke spesialisnya, yaitu namanya profesor, yang sebut dokternya ini sudah profesor. Istri saya mencoba membawa ke profesor tersebut, dan puji Tuhannya saya juga kaget. Ini anak kan sakit perutnya masih sering, tapi obat-obatan udah dikurangin banyak. Malah disisakan hanya obat penurun asam lambung saja. Waktu kurang lebih 1 minggu kalau tidak salah, anak saya sakit kembali dan dia terkena COVID. Maka dari itu kembali masuk ke rumah sakit dan diisolasi mandiri di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu, si dokternya pun merujukkan anak saya supaya berpindah dokter. Dokter ini tuh gurunya dokter yang biasa menangani anak saya. Akan tetapi dokter ini meminta supaya tidak langsung endoskopi, dan dokter yang dulu itu menganjurkan supaya endoskopi. Maka dari itu si dokter yang baru itu bisa endoskopi setelah 1,5 bulan terkena COVID. Dari waktu itu menunggu beberapa lama, saya pun mendengar akan endoskopi. Awal-awal itu hal yang biasa menurut saya. Saya belum kepikiran bagaimana. Pada saat 2 hari sebelum endoskopi, waktu itu endoskopi di hari Sabtu. 2 hari sebelum endoskopi saya itu kepikiran, ini isinya apa? Kan di endoskopi itu dari mulut masuk kamera. Gambarnya kayak gimana? Saya belum benar-benar nggak tahu. Nah, dari situ saya merasa khawatir. Pada saat hari Jumatnya pun saya pulang dari Tasik ke Bandung siang hari, saya merasa khawatir banget di jalan karena saya belum pernah tahu
endoskopi itu bagaimana. Saya pun lihat-lihat di YouTube, nyari-nyari, oh seperti itu. Tapi kan saya berpikir itu rasanya pasti sakit lah, masukin alat lewat mulut. Dan di saat saya dalam perjalanan pulang, saya tuh agak ngelamun. Di situ tuh saya mendapat suatu bisikan, sudah jangan khawatir, anak kamu nggak apa-apa. Itu dapat bisikan seperti itu. Saya pun nggak tahu kenapa ada bisa mendengar bisikan itu, apa halusinasi saya atau gimana, saya juga masih belum terlalu gimana. Sesudah hampir sampai di Bandung, saya baru berpikir mungkin itu Tuhan ngasih tanda-tanda buat saya. Dari situ rasa khawatir saya hilang. Dan di hari Sabtunya, kan 1 hari sebelum endoskopi itu harus sudah masuk rumah sakit dulu dan berpuasa. Pada saat hari H mau endoskopi, ternyata anak saya itu harus dibius total karena masuk alat itu katanya lumayan sakit, sama nggak bisa diem kalau anak. Jadi dibius total. Setelah kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam, anak saya sudah bisa keluar dan sedikit sadar. Belum pulih sadarnya, tapi sudah agak bangun. Dari situ saya merasa lega, ya kemungkinan tidak ada apa-apa. Dan istri saya pun bilang nanti dokter visitnya sore. Jadi ketemu visit dan hasilnya itu sore. Kita tuh cuma bisa berdoa supaya hasilnya itu baik. Pada saat jam 7 sore dokternya datang dan memberikan hasil yang di luar dugaan saya. Hasilnya itu di lambungnya ada terlihat borok nanah, ada bintik-bintik pori-pori darah, dan ada beberapa benjolan. Dan di katupnya pun dari lambung sampai usus itu ada 2 katup. Itu tuh yang satu tidak bisa tertutup, yang satu tertutupnya agak lambat karena ada peradangan. Dari situ saya juga melihat kayak gitu udah ngenes gitu. Anak saya umur segitu punya sakitnya kayak gitu. Dan si dokter pun belum beres. Ini tuh benjolannya ada beberapa, ada yang banyak, cuman diambil yang 3 di biopsi. Yang namanya disebut PA. Kalau PA itu rubah dari angka 6 katanya, itu takutnya cancer. Di situ saya benar-benar drop. Saya tuh merasa merasa ini bisikan itu benar atau hanya halusinasi saya. Saya masih benar-benar belum percaya itu. Sampai hari Senin pagi saya berangkat kembali ke Tasik, dan di Tasik tuh seharian itu saya bekerja itu ngerasa tanpa arah, merasa tidak ada fokus sama sekali. Dan sorenya saya tuh berbicara sama teman saya yang di Tasik, ngajakin dia ke gereja sama salah satu jemaat di sana dan meminta bantuan pendeta di sana untuk bantu doa bersama. Karena rasa khawatir saya, rasa down saya itu, saya ngerasa, saya ingat meminta bantuan pada yang lain juga supaya bisa bantu doa kepada saya, supaya saya bisa diberikan damai sejahtera. Dan pada saat di gereja kita bertiga berdoa bersama-sama, dan entah kenapa di situ saya merasa sesudah berdoa saya tuh merasa adanya damai sejahtera, dan rasa khawatir itu benar-benar hilang sama sekali. Dan saya pun
rasa khawatir hilang. Tapi saya dalam hati bertanya, Tuhan kenapa? Saya cuma nanya, Tuhan kenapa hasilnya seperti ini? Tapi saya udah tidak ada rasa khawatir bagaimana gitu. Cuman hanya bertanya, Tuhan kenapa? Gitu. Jarak paling 5 menit dari saya ngobrol sama pendeta dan yang lain, mama saya telepon. Mama saya bilang, ngingetin saya udah makan apa belum. Karena tahu mama saya pasti khawatir. Dan di situ saya mendapat jawaban. Mama saya sendiri bilang, kita itu anak Tuhan. Anak saya itu titipan dari Tuhan. Dan Tuhan pun bilang, jangan takut. Salah nih. Balik-balikan lagi dari yang itu ya. Mama saya telepon. Mama saya bilang, ngingetin saya buat makan. Dan mama saya bilang, jangan tanya kenapa kepada Tuhan. Ingat, kita itu hutang budi sama Tuhan. Kita udah ditebus sama Tuhan. Apa yang saya rasain sekarang, takut sekali anak saya kenapa-napa, Tuhan juga sama merasakan itu. Nah dari situ saya merasa Tuhan tuh benar-benar berkuasa atas semuanya. Saya merasa dari situ benar-benar mendapatkan namanya sejahtera. Dan malam itu pun saya bisa tidur dengan pulas. Dan jarak kurang lebih menunggu hasil PA itu selama 10 hari sampai 2 minggu. Saya tuh di saat udah 5-6 hari itu saya tuh berpikir, saya percaya Tuhan pasti ngasih yang terbaik. Tapi saya tuh bertanya lagi, hasilnya apa bagus apa gimana? Tuhan masih mau nguji saya apa gimana? Saya tuh masih bertanya begitu. Tapi dari grup keluarga saya pun dapat kabar bahwa sepupu saya itu ada udah hampir 1 bulan dia ada mimisan. Dari situ dia tuh diperiksa sama dokter tuh harus dibiopsi karena dari bagian telinga sampai ke dekat hidung itu ada benjolan besar. Dan seudah itu saya itu dapat kabar lagi dari grup WA, mamanya itu bersaksi bahwa dokternya aja bingung itu yang mau dibiopsi apa, soalnya benjolan itu hilang. Nah dari situ saya merasa itu tuh Tuhan tuh ngasih petunjuk pada saya bahwa itu tuh kuasa Tuhan. Kamu masih nggak percaya gitu. Nah dari situ saya benar-benar serahin aja sama Tuhan semuanya. Dan niatnya kan 10 hari hasilnya keluar. Tapi berhubung dokternya waktu itu penuh, jadi nggak kebagian. Kebagiannya tuh kalau nggak salah 12 hari sudah biopsi itu sudah endoskopi. Dan waktu itu kebagiannya kurang lebih jam 7 malam. Dan istri saya pun bilang laboratoriumnya sudah tutup. Waduh, saya jadi bingung nih menunggu hasil kayak yang bertele-tele. Kenapa nggak keluar hasilnya? Apa hasilnya bagus apa jelek? Dan nggak tahu kenapa malam itu saya tuh sampai lupa kontak istri saya gimana kata dokter atau apa. Kurang lebih jam 11 malam, jam 11 malam saya telepon istri saya tanya apa kata dokter. Oh kata dokter ini nggak apa-apa, udah agak membaik, cuman proses pemulihannya agak lama. Hasil PA-nya juga udah keluar, dokternya minta langsung ke lab, minta dikirimin. Puji Tuhan nggak ada apa-apa. Di situ saya
langsung bersukacita. Saya langsung berkata, Tuhan terima kasih. Saya langsung berdoa juga sama Tuhan, mengucap syukur. Dan setelah itu jarak kurang lebih 1 mingguan, anak saya kembali masuk rumah sakit karena sakit lagi perutnya. Dan dokter yang terakhir endoskopi itu tuh sedang cuti. Jadi kembali ke dokter yang dulu, yang awal. Dokter itu bilang, ini harus dirawat inap dan dicek darah. Ternyata hasil cek darahnya itu SGOT dan SGPT-nya itu tinggi banget, tinggi sekali. Yang standarnya di bawah 50, ini 1806. Di situ saya kaget. Kenapa ujian ini nggak berhenti? Jarak beberapa hari saya juga merenungkan diri. Saya tuh sangat sayang sekali sama anak saya. Makanya dari itu saya mengingat dulu saya sangat mengecewakan sekali orang tua saya. Dan di malam itu juga setelah doa saya telepon orang tua saya dan saya meminta maaf bahwa dulu saya sering melakukan dosa. Menurut orang tua saya itu nggak apa-apa, namanya orang tua ke anak emang seperti itu. Tetapi saya merasa bersalah ke orang tua. Dan jarak beberapa hari dari sesudah saya ngobrol sama orang tua, saya tuh posisi tidur di rumah sakit. Di sana saya menunggu hasil tes SGPT dan SGOT-nya lagi. Itu kan setiap 2 hari sekali itu diambil darah. Sudah agak menurun, terakhir tuh masih 1000 lebih. Dan saya tuh nggak tahu dapat pikiran dari mana bahwa kayaknya berat dari antibiotik yang buat bunuh bakteri itu. Saya udah punya kepikiran di situ, cuman saya kan secara fisik saya bukan dokter, saya juga nggak ngerti apa-apa. Dan di situ saat dokternya visit pun bilang, kita coba berhentiin dulu antibiotik. Kalau misalkan hasilnya masih seperti itu, dokter bilang ini anak bisa komplikasi. Tapi di situ saya merasa khawatirnya tuh tidak seperti khawatir yang awal. Saya merasa masih bisa berpikir bahwa ya ini mah udah pasti dari antibiotik. Berpikir positif ke situ, dari antibiotik berhenti udah pasti hasil turun. Jarak 2 hari berikut hasil keluar lagi. Benar, gara-gara antibiotik itu hasilnya, kalau sudah antibiotik itu diberhentikan, hasilnya jauh lebih turun, lebih baik. Dan terakhir anak saya tuh sudah dicabut infus. Dan hasilnya tuh kan masih ibaratnya masih di atas rata-rata, masih sekitar 300-an gitu. 800 terakhir. Hasilnya sekitar 800-an, 885. Saya punya pikiran, ini anak kayaknya harus diberi minum agak banyak. Soalnya kan sudah lepas infus, mungkin dia minumnya kurang banyak. Selama 2 hari itu saya benar-benar cekoki anak saya air agak banyak. Dan di saat 2 hari terakhir yang mau tes darah itu, hasilnya sudah 300-an, turun lebih jauh. Saya merasa puji Tuhan diberikan hikmat, bukan pemikiran dari diri sendiri. Dan setelah hasilnya agak membaik, anak saya diperbolehkan pulang. Dan setelah itu
jarak 2, dan setelah itu jarak kurang lebih 5 harian anak saya kontrol kembali ke dokter yang kemarin itu cuti. Dan pada saat kontrol itu bertemu salah seorang yang di awal istri saya pernah ketemu waktu awal anak saya masuk rumah sakit dan terkena Helicobacter ini. Dia itu dari Purwakarta, orang ini, si ibu ini. Dan ibu ini juga menguatkan anak saya menguatkan istri saya juga supaya jangan terlalu khawatir. Dan di saat check up ini, istri saya kembali bertemu dengan ibu yang sama dari Purwakarta. Mungkin pikir saya ini kebetulan kembali. Dan ibu itu juga bilang bahwa anaknya juga sudah membaik. Mungkin sebuah kebetulan menurut saya. Dan ternyata di belakang yang saya lagi ngobrol itu ada satu ibu-ibu. Dia lagi teleponan. Sesudah telepon itu dia bilang, sakit apa anaknya? Sakit lambung, ada bakteri. Dia bilang, saya juga jauh-jauh dari Cikampek. 2 tahun kemarin anak saya pernah sakit perut. Dan saya udah 2 tahun anak saya kembali sakit perut. Tapi saya tetap pengen balik lagi ke dokter yang ini. Saya gak mau ganti dokter, saya pengen dokter yang ini. Dalam hati saya, aduh, ini benar-benar petunjuk dari Tuhan untuk saya dan keluarga. Meskipun banyak beberapa yang menganjurkan ke rumah sakit mana, cobain dokter ini, tapi saya berserah. Saya meminta petunjuk kepada Tuhan, meminta yang terbaik. Dan setelah itu anak saya pun kan harus sekolah. Pada waktu sebelum masuk sekolah itu, istri saya mau ngobrol sama kepala sekolahnya bahwa anak saya itu habis endoskopi itu makanan pun harus dijaga dan minta kira-kira kurang lebih nggak sekolah 2 minggu karena baru endoskopi, masih pemulihan, masih ada rasa sakit gitu. Dan yang saya kaget juga, si kepala sekolahnya bilang dia juga pernah endoskopi dan rasanya sama kayak gitu. Jadi kepala sekolahnya tidak berbelit-belit, dia itu langsung mengiyakan, mau datang ke sekolah juga nggak apa-apa, kalau mau istirahat di rumah juga nggak apa-apa. Puji Tuhan, semuanya diperlancarkan sama Tuhan. Yang saya rasakan saat ini, saya tuh benar-benar bersukacita karena mendapat sesuatu yang sangat-sangat berharga yang Tuhan berikan kepada saya di saat saya benar-benar merasa tidak menomorsatukan Tuhan. Kadang itu saya tuh merasa banyak sekali pemikiran diri sendiri, melakukan apapun juga pemikiran sendiri, bukan memprioritaskan Tuhan. Di situ Tuhan langsung mengingatkan saya supaya saya itu lebih memprioritaskan Tuhan dan lebih banyak berkomunikasi melalui doa bersama Tuhan. Itu saja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus berkati. Amin.